Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? I hope you all well today. And then today we will discuss about theories, methods, and techniques about cooperative learning and multiple intelligences. But first of all, I want to introduce our group. First, Sunansya Abdillah number 3, and then Nawalulu Humaidah number 9, Geni Tengku Nasution number 10, Aji Bayu Permana number 13, Mary Ayu Pramudita number 21, and the last Wais Al-Qurni number 31. And then go on to the first material about cooperative learning or pembelajaran secara kooperatif. So go on to the next slide. What is cooperative learning? Cooperative learning is a teaching model or strategy that characterized by cooperative tasks, goal, and reward structures, and requires students to be actively engaged discussion, debate, tutoring, and teamwork. By Jeremy Harmer. Apa sih pembelajaran kooperatif itu? Menurut Jeremy Harmer, pembelajaran kooperatif ialah suatu model atau strategi dalam mengajar yang mengacu pada tugas hingga tujuan penghargaan kepada peserta didik. Hal itu dapat mendorong atau memancing siswa agar siswa itu lebih terlibat dalam diskusi, debat, atau pembelajaran hingga kerjasama tim. Strategi ini tergolong sukses di mana tim kecil tersebut terdiri dari beberapa siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda dengan menggunakan berbagai macam kegiatan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman mereka dalam suatu mata pelajaran. Karena setiap anggota tim tidak hanya mempelajari dan memahami materi saja, namun juga saling membantu satu sama lain dalam satu rekan tim belajar, sehingga menciptakan suasana yang seru dan kompak tentunya dalam suatu pembelajaran. And now go on to the next material. Element of cooperative learning. Yang pertama ada positive interdependence. Ini termasuk semua anggota kelompok berbagi tujuan bersama dari tugas, bahan, peralatan, berbagai peran data, dan kesuksesan mereka. Semua anggota kelompok mempersepsikan bahwa keberhasilan mereka tergantung pada keberhasilan anggota kelompok. Semuanya akan memperoleh manfaat atau imbalan yang sama. Yang kedua ada individual and group accountability. Semua anggota grup kelompok harus bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri dan pembelajaran orang lain. Artinya mereka harus saling membantu dalam belajar guna mencapai tujuan kelompoknya. Selain itu, masing-masing harus siap untuk evaluasi. Yang ketiga ada face-to-face promotive interaction. Hal ini dalam bentuk pertukaran pendapat atau penjelasan pengetahuan di antara anggota kelompok. Ini adalah karakteristik paling penting dari pembelajaran kooperatif. Oleh karena itu, harus ada pertukaran data atau pendapat agar anggota kelompok dapat mengajukan ide-ide mereka dan memilih hal yang paling tepat. Yang keempat, ada interdependence and small group skill. Ini adalah keterampilan penting yang membantu tugas kelompok menjadi sukses. Selain itu, guru harus mempersiapkan situasi belajar dan ketertiban untuk meningkatkan siswa untuk melakukan tugas-tugas mereka secara efektif. Yang kelima ada group processing. Ini adalah proses kerja yang sistematis atau metode yang membantu siswa untuk melakukan tugas-tugas mereka secara efektif. Artinya, semua anggota kelompok harus memahami tujuan dari tugasnya. Juga mereka harus melakukan tugas mereka meningkatkan dan menilai bersama. Next, step of cooperative learning. Yang pertama, ada pemberian tugas yang sesuai koordinasi merupakan metode yang tepat untuk memfasilitasi proses belajar mengajar. Pembelajaran kooperatif digunakan dalam hal berikut. Keterampilan pemecahan masalah yang dibutuhkan, berpikir kreatif, prestasi berkualitas tinggi, tugas-tugas kompleks, dan pengembangan sosial peserta didik. Yang kedua, ada interaksi guru-siswa dalam pelajaran kooperatif. Ada hubungan yang erat antara guru dan siswa. Guru
memperkenalkan isi pembelajaran kepada siswa, menjelaskan tujuan pembelajaran, mengkonstruksikan kondisi belajar, mengamati kegiatan kelas, dan membantu siswa bila diperlukan. Sementara itu, siswa mengambil bagian dalam kegiatan pembelajaran seperti yang diperkenalkan dan mereka harus melakukan tugas yang diberikan dengan sukses. Yang ketiga, ada interaksi siswa-siswa. Setiap siswa harus merasakan bahwa anggota kelompoknya dapat membantu, mendukung, dan meningkatkannya dalam belajar. Yang keempat, ada interaksi siswa materi terhadap perbedaan penyusunan materi pembelajaran berdasarkan bentuk dan tujuan isi pembelajaran. Siswa akan menerima seperangkat bahan pembelajaran untuk dipelajari. Materi pembelajaran dapat digunakan untuk tugas kelompok atau tugas individu, dan pengetahuan yang diperoleh akan dibagikan di antara anggota kelompok. Yang kelima, atau yang terakhir, ada harapan peran siswa. Pembelajaran kooperatif bertujuan agar siswa memiliki interaksi antara anggota kelompok. Ini termasuk berbagi ide dan materi pembelajaran serta dukungan. Setiap kelompok siswa harus memiliki tujuan yang jelas, dan setiap anggota kelompok harus mengikuti kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan tersebut. Types of cooperative learning. First, competition evaluation model. Dengan menggunakan sistem ini, jelas akan tetap semangat bersaing antar mahasiswa, karena siswa didorong untuk menjadi lebih baik dari teman-teman di kelasnya. Sehingga, dengan model pembelajaran ini, siswa yang dianggap melebihi rata-rata nilai yang diketahui dianggap sebagai siswa yang berprestasi. Sedangkan, siswa yang berada di bawah rata-rata dianggap sebagai siswa yang tidak berprestasi atau gagal. Second, individual evaluation model. Berbeda dengan model evaluasi kompetisi, pada model evaluasi individu, siswa belajar melalui pendekatan dan kecepatan sesuai dengan kemampuannya sendiri. Peserta didik tidak bersaing dengan peserta didik lain, melainkan bersaing dengan dirinya sendiri. Jika pada model evaluasi pembelajaran guru menetapkan penilaian berdasarkan peringkat, pada model individu, guru menetapkan standar untuk setiap siswa. The last, cooperative learning evaluation model. Dalam sistem ini, menganut pemahaman homini socialus. Ini tentang saling mengandalkan. Dalam model sistem pembelajaran ini, kerjasama merupakan kebutuhan yang sangat penting. Penilaian sistem pembelajaran kooperatif merupakan tanggung jawab pribadi dan kelompok. Jadi, siswa mendapatkan nilai pribadi dan nilai kelompok. Multiple intelligence. What is multiple intelligence? Multiple intelligence adalah teori kecerdasan yang ditemukan oleh Howard Gardner. Gardner mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dengan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dalam situasi yang nyata. There are 8 types of intelligence according to expert. Di sini ada 8 jenis kecerdasan menurut para ahli. Yang pertama adalah verbal linguistic intelligence. Verbal linguistic intelligence adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa, termasuk bahasa ibu dan bahasa-bahasa asing untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran dan memahami orang lain. Logical mathematical intelligence adalah kemampuan yang berkenaan dengan rangkaian alasan, mengenal pola-pola dan aturan. Visual spatial intelligence adalah kemampuan untuk memahami gambar-gambar dan bentuk. Rhythmic music intelligence adalah kapasitas berpikir tentang musik, seperti mampu mendengar, mengenal, mengingat, bahkan memanipulasi pola-pola musik. 5. Physical kinesthetic intelligence. Kecerdasan fisik kinestik adalah kemampuan menggunakan seluruh tubuh dalam menggunakan ide, perasaan, dan menggunakan tangan untuk menghasilkan atau mengubah sesuatu. 6. Interpersonal intelligence. Interpersonal dalam intelligence adalah kemampuan untuk membaca sosial tanda-tanda dan isyarat, verbal dan komunikasi nonverbal, dan mampu menyesuaikan gaya komunikasi yang tepat. 7. Intrapersonal intelligence.
Kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan yang bersumber dari pemahaman diri yang menyeluruh untuk menghadapi, merencanakan, dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. 8. Kecerdasan naturalistik atau naturalistic intelligence. Kecerdasan naturalistik adalah kemampuan untuk mengenali dan mengklasifikasikan berbagai spesies termasuk flora dan fauna di suatu lingkungan. Next slide. Learning activities based on multiple intelligence. 1. Generating curiosity, interest, and attention of students about a theme or learning topic. 2. Encourage and inspire students to actively learn as well as develop questions from and for themselves. 3. Diagnosing students' learning difficulties as well as conveying ideas to find a solution. 4. Structuring assignments and providing opportunities for students to demonstrate their attitudes, skills, and understanding of the given learning substance. 5. Develop students' skills in speaking, asking questions, and giving answers logically, systematically, and using good and correct language. Okay, according to Howard Gardner, multiple intelligences can be defined as an ability that has main components, namely, the first one, ability to solve problems that occur in real daily life, and then the second, ability to generate new problems faced to be resolved, the ability to create something or offer a service that will create respect in one's culture. Jadi menurut Howard Gardner, kecerdasan ganda atau kecerdasan majemuk dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang terdiri dari pertama, kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua, kemampuan untuk mengatasi atau memecahkan masalah-masalah baru yang dihadapi, yang nantinya akan menciptakan suatu rasa respect dalam suatu budaya. Okay, according to still with Howard Gardner, multiple intelligences have the following characters. There are 1. All intelligences are different, but all are equal. And then the second, all intelligences are possessed by humans in levels that are not exactly the same. And then the third, there are many indicators of intelligence in each intelligence. With practice, one can build up the strengths of one's intelligence and attenuate the weakness. Number 4, all of these types of intelligence are found across all across cultures throughout the world and age groups. And then the last, the natural stage of each intelligence begin with the ability to create archetypes. Jadi, menurut Howard Gardner juga, kecerdasan ganda atau kecerdasan majemuk mempunyai karakteristik tertentu. Ada 5 karakteristik, yaitu yang pertama, semua jenis kecerdasan berbeda, namun wujudnya sama. Lalu yang kedua, kecerdasan yang dimiliki setiap manusia berada dalam tingkatan yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, ada banyak indikator kecerdasan dalam setiap kecerdasan seseorang. Misalnya dengan latihan, seseorang dapat meningkatkan kecerdasannya dan meminimalisir kelemahannya. Lalu yang keempat, semua jenis kecerdasan ditemukan di beberapa atau di semua lintas budaya di seluruh dunia dan juga di seluruh kelompok usia. Dan yang terakhir, tahap alami dari setiap kecerdasan dimulai dengan kemampuan untuk menciptakan archetypes. There are several things when we implementing the multiple intelligence. There are number 1 is reasoning, number 2 is experiment, number 3 is a good memory, and number 4 is diligently read. Dalam menerapkan sistem pembelajaran berbasis multiple intelligence atau disingkat dengan MI,
ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama ialah reasoning atau pemikiran. Peneraran adalah bagaimana kecerdasan intelektual bekerja. Seseorang yang cerdas secara intelektual umumnya menjadikan penalaran sebagai salah satu hobi dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Lalu yang kedua ialah eksperimen atau percobaan. Eksperimen atau percobaan ini merupakan langkah untuk mengembangkan kecerdasan secara intelektual dan menjadi kegiatan yang paling disukai oleh orang-orang yang cerdas secara intelektual. Lalu poin ketiga yaitu ingatan yang bagus atau a good memory. A good memory atau memori yang bagus mengacu pada proses menyimpan atau memelihara informasi yang kita dapat. Lalu poin yang keempat ialah diligently read atau rajin membaca. Kenapa rajin membaca masuk ke dalam poin-poin multiple intelligence? Dikarenakan salah satu cara orang yang cerdas secara intelektual adalah rajin membaca, gemar membaca dan selalu membaca. Dikarenakan ketika kita membaca sebuah buku atau informasi lain, kita akan mendapatkan wawasan yang lebih banyak lagi. Then the next topic is about brief characteristic of intelligence. Karakteristik singkat kecerdasan. Howard Gardner menentukan bahwa setiap kecerdasan memiliki ciri-ciri yang dapat dikategorikan bila dikaitkan dengan komponen ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah verbal atau linguistic intelligence. Linguistic intelligence sendiri yaitu kecerdasan verbal. Kecerdasan ini ditunjukkan oleh kepekaan seseorang terhadap bunyi, struktur, makna, fungsi kata, dan bahasa. Lalu poin kedua yaitu logical or mathematical intelligence. Logical atau mathematical intelligence merupakan kecerdasan logis ditandai dengan kepekaan terhadap pola logis dan bisa mencerna pada pola ini termasuk garis panjang numerik dan mampu proses pemikiran. Lalu poin ketiga ialah visual atau spatial intelligence. Kecerdasan visual atau spasial, kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan untuk mempersiapkan dunia visual spesial secara akurat dan mengubah persepsi awal seseorang. Lalu poin keempat ialah bodily atau kinesthetic intelligence. Kecerdasan tubuh atau kinestik. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan mengontrol gerakan tubuh dan mampu untuk mengelola objek-objek tertentu. Lalu untuk poin yang kelima ialah musical or rhythmical intelligence. Poin kelima tentang kecerdasan intelijen musik atau ritmik. Kecerdasan ini biasanya ditandai dengan kemampuan menciptakan, mengapresiasi ritme pada nada dan warna nada, penghayatan bentuk ekspresi musik, dan lain-lainnya tentang musik. Lalu poin yang keenam ialah interpersonal intelligence. Interpersonal intelligence ini adalah kecerdasan. Ini ditandai dengan kemampuan untuk mencerna dan merespon dengan tepat suasana hati, temperamen, motivasi, dan keinginan orang lain. Inti dari poin yang keenam inilah kita lebih peka terhadap pemikiran dan perasaan orang lain. Lalu nomor 7, interpersonal intelligence. Interpersonal intelligence di sini adalah kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan memahami perasaan sendiri dan kemampuan membedakan emosi, pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Jadi dalam poin ini kita lebih mengenal diri kita sendiri. Lalu untuk poin yang ke-8 ialah naturalist intelligence. Naturalist intelligence atau biasa disebut kecerdasan natural.
Kecerdasan ini biasanya ditandai dengan kemampuan membedakan anggota suatu spesies, mengenali keberadaan sebuah spesies lain, dan memetakan hubungan antara spesies baik secara formal maupun informal. Thank you for your attention, guys. I hope you all understand about the material, and see you